Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Anggara Primadipta dari kelas 11 IPA 1. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas suatu berita yang berkaitan dengan ancaman yang dapat membahayakan integrasi bangsa. Berita yang akan saya bahas kali ini adalah tentang demo Omnibus Law yang terjadi pada tahun 2020 silam. Sebelum saya lanjutkan, saya akan menceritakan sedikit yang dapat pada berita ini. Demo Omnibus Law terjadi pada 8 Oktober tahun 2020 silam, di mana seluruh buruh dan mahasiswa berkumpul di depan gedung DPR untuk menyampaikan aspirasinya terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pada Februari tahun 2020. Demo ini menyebabkan banyak fasilitas yang rusak, sehingga negara mengalami kerugian yang sangat besar. Nah, kenapa demo ini termasuk dengan ancaman integrasi bangsa? Ya, demo ini juga termasuk ancaman integrasi bangsa, dan ancaman tersebut termasuk dengan ancaman non-militer berkategori bidang politik. Nah, apa penyebab dari demo ini? Demo ini terjadi karena para anggota DPR mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja yang dimana isinya belum lengkap atau masih berupa draft. Sehingga jika dilihat dalam isi tersebut, banyak yang merugikan para pekerja Indonesia, sehingga mereka menuntut untuk membatalkan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Walaupun pada akhirnya itu hanyalah berupa miscommunication atau salah paham. Nah, dari demo ini apa saja dampak-dampak yang berakibat kepada bangsa Indonesia ini? Tentu saja ada dampak baiknya dan ada dampak buruknya. Nah, dampak baiknya ini apa? Dampak baiknya ya kita bisa menuntut keadilan ke pemerintah, dan juga kita bisa menyampaikan aspirasi kita atau pendapat kita kepada pemerintah. Nah, sekarang dampak buruknya. Dampak buruknya adalah para pendemo ini melakukan tindakan anarkis, sehingga mereka merusak fasilitas-fasilitas negara ataupun kota, seperti merusak taman negara dan juga halte bus, di mana negara mengalami kerugian yang sangat besar. Apalagi pada saat itu dimulai masa pandemi COVID-19, yang dimana tidak boleh ada banyak kerumunan orang sehingga dapat menularkan virus COVID-19. Nah, demo tersebut kan banyak orang berkumpul, sehingga dapat meningkatkan penularan virus COVID-19 yang dapat membahayakan kesehatan. Dampak buruk yang selanjutnya adalah banyak korban jiwa yang terjadi akibat para pendemo yang saling memukul satu sama lain karena emosi yang membesar. Nah, yang selanjutnya adalah negara mengalami kerugian yang sangat besar akibat fasilitas-fasilitas yang dihancurkan oleh para pendemo. Kerugiannya pun tidak main-main, bahkan bisa mencapai triliunan rupiah. Dan juga demo ini dapat melonggarkan hubungan kita terhadap pemerintah. Nah, apabila terjadi demo seperti pada tahun lalu, bagaimana upaya kita agar tidak terjadi hal tersebut? Nah, upaya yang bisa kita lakukan adalah kita harus mencari informasi atau membaca informasi tersebut, sehingga tidak mengalami miscommunication yang bisa mengakibatkan demo dan memakan korban jiwa. Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai pelajar apabila menyingkapi demo tersebut? Yang bisa kita lakukan adalah kita hanya bisa mengikuti perkembangan berita tersebut dan tidak terlibat dalam demo tersebut. Apabila kita terlibat, kita akan menyesal kemudian. Nah, seperti itulah pembahasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.